Masya Allah, dari 100.000 jamaah yang hadir, sepertinya masih kurang semangat. Yang di belakang sana masih malu-malu, yang di sudut sana masih kurang percaya diri menjawab. Saya ulang salam saya. Bagi yang jawab salam saya dengan semangat, kita doakan semoga rezekinya lancar, amin. Yang punya utang, utangnya segera lunas. Kentara yang paling keras aminnya. Paling banyak utangnya. Kalau punya penyakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang terbaik. Jodohnya merupakan anak orang kaya, anak sultan, rupawan, good looking, anak satu-satu, bapaknya sakit-sakitan. Supaya katanya segera dapat warisan. Syaratnya harus jawab dengan semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya izinkan kami memberikan penghormatan ta'zim kepada seluruh orang tua kita yang ada di sini. Yang pertama kepada pengurus pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul As'adiyah Calacu. Kita berharap seluruh pengurus diberikan kesehatan, sehat walafiat, agar supaya bisa memimpin pondok pesantren ini, melahirkan alumni-alumni yang luar biasa, insya Allah. Juga takzim dan hormat peruntukan kepada pengurus yayasan. Katanya paket komplit, ada ketua, sekretaris, bendahara. Alhamdulillah, ini merupakan sebagai kesyukuran saya sebagai alumni Pondok Pesantren As'adiyah Nurul As'adiyah Calacu, luar biasa sangat berbahagia hadir di tempat ini. Karena berada di hadapan orang tua kami. Kami ingat betul mereka inilah wajah-wajah yang dulu mendidik kami. Untuk itu kami juga tidak lupa mengucapkan penghormatan ta'zim kepada alena pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah, alena Gurutta Yusuf Razak. Saya salah satu inspirasi saya, adik-adik, magi ufat teruk makuliah nasabah engkana rituwita Andre Gurutta. Andre Gurutta ketika mengajar betapa luar biasa. Kalau di subuh hari maghrib dia isi pengajian kitab kuning, itu artinya paham bahasa Arab. Tapi kalau di kelas dia bisa mengajar bahasa Inggris. Dari situ saya terinspirasi, saya harus bisa mengikuti jejak langkah Andre Gurutta. Masya Allah, luar biasa Andre Gurutta. Inilah yang harus kita contohi, adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, agar supaya anak-anak ke depan ini mampu berkompetisi di dunia yang akan datang dengan kemampuan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya
salam takzim penghormatan kami kepada Kepala Madrasah Aliyah. Masya Allah, kalau ingat-ingat masa dahulu ketika menjadi santri Ingralada Guru Tak, ya, Kepala Madrasah saat sekarang ini. Waktu itu kalau tidak salah Guru Tak mengajarkan olahraga. Luar biasa. Ini merupakan mata pelajaran paling favorit. Magolo siki. Dan alhamdulillah beliau yang menjadi gurunya pada saat itu. Tapi Guru Tak pada saat itu, hadirin yang berbahagia, tidak mengajarkan hanya olahraga. Yang paling terpenting diajarkan oleh Guru Tak pada saat itu adalah etika dan akhlak. Karena ternyata harus kita pahami bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Namun matan repat disengeta, degaga ada tak degaga guna-gunana. Dan itulah yang diajarkan oleh Guru Tak terlebih dahulu. Ungerangia, alhamdulillah. Mage ye. Ye. Cek 1 juta, 2 juta, ye. 3 juta, nulis 10 juta napa buat di mana ye. Lanjut. Saya ingat sekali itu Guru Tak. Setiap kali salaman ke Guru Tak, itu ciri khasnya. Selalu kalau kita salaman langsung Guru Tak bilang seperti ini, barakallah nak, barakallah nak, barakallah nak. Itu yang selalu saya ingat. Setiap kali saya cium tangannya Guru Tak, kepala madrasah saat sekarang ini, dia selalu mengatakan barakallah nak. Itu artinya doanya Andre Guru Tak makan remakokwe. Alhamdulillah, dari doa-doa tersebut melahirkan alumni-alumni yang luar biasa. Masya Allah. Subhanallah, barakakna Guru Tak. Ia nur disapa Andri kumanang. Ia rapat disengenge wadi diruntu di sekolah. Ia rapat disengenge wadi diruntu di HP. Ia rapat disengenge wadi diruntu di TikTok, di YouTube. Bisa kita dapat, tapi barakah hanya bisa kita dapat melalui daripada Andre Guru Tak dan guru-guru Tak. Makanya harus hormat terhadap guru kita, karena dengan hormat terhadap guru insya Allah menghadirkan berkah. Oh maaf, caknya paling barakah, berkah. Iya, berkah. Ini penting berkah, karena dengan keberkahan insya Allah ilmu itu akan bermanfaat. Hadirin, dan sekaligus juga salam ta'zim dan penghormatan kepada seluruh para pembina, guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Nurul As'adiyah Calacu. Alhamdulillah di sini ada beberapa angkatan saya, ada juga adik-adik saya, dan ada yang juga memang guru saya dari dulu. Mengajar bahasa Arab, mengajar nahwu, mengajar sharaf. Alhamdulillah, ilmu itu yang digunakan sampai saat sekarang ini agar supaya bisa hidup di tengah masyarakat dengan baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang maulid sudah dijelaskan tadi oleh Andre Guru Tak bahwa sering kita dengar istilah maulid, maulud dan milad. Ini biasa kita dengar. Ada maulid, maulud dan milad. Apa bedanya? Tadi sudah di-spill sama Guru Tak. Ditaji di spill, ditaji. Iya, kalau anak pesantren, anak milenial, semua kita apa di spill. Sudah di spill tadi Guru Tak bahwa kalau maulud itu adalah isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Ni kan aja lo ya, Nabi Tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau maulid itu adalah isim makan atau isim zaman, artinya tempat atau waktu kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan milad. Milad itu diartikan waktu kelahiran. Kalau kita bahasa kamus, milad itu artinya waktu kelahiran. Tapi kenapa perayaan Maulid itu tidak disebut dengan milad? Lebih sering disebut maulid sama maulud.
Dalam kitab Barazanji narekoditai nauki koro Mauludun Nabi Al-Barazanji misalnya, itu selalu menggunakan kata maulid atau maulud. Kenapa tidak menggunakan kata milad? Karena ternyata dalam tradisi Arab, iero di ara jamaah engkatoto Kristen, dia sengamang makan rekoto ara atau selemanan ide. Ternyata kor arae untuk memperingati kelahiran Isa alaihissalam yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Natal, dalam bahasa Arabnya disebut dengan milad. Makanya kelahiran Isa al-Masih atau Yesus Kristus itu menggunakan kata milad. Makanya Maulidur Rasul tidak menggunakan istilah Miladur Rasul, karena ternyata hal tersebut sudah digunakan oleh agama lain. Nah, itu informasinya. Skevo, sekedar informasi. Maulid, milad, maulud boleh semua dan boleh juga dilaksanakan, bagus dilaksanakan. Kenapa kita maulid? Kenapa kita maulud? Supaya kita ini bisa memperingati kelahiran Nabi, semakin cinta terhadap Nabi. Nah, sebab mego tu makokwe jamaah daerah wajib minta maaf. Ada aliran-aliran kepercayaan, paham-paham yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah dan bid'ahnya itu haram. Dan ternyata itu tumbuh subur di tanah Wajo jamaah yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wing ngerab biasa riwetuk kumap pesantren depa gagal uang kelinga pat ceramah napawi di tanah Wajo, maka de yero molie haram. Tapi setelah saat sekarang ini berkembang, kita lihat sudah banyak penceramah di tanah Wajo ini sudah mulai mempromosikan bahwa maulid itu haram dan bid'ah, sudah banyak. Makanya jamaah hati-hati ki pilih pondok pesantren. Mega tuh pondok pesantren makukwe jamaah, tapi hati-hati ki. Di patamamang ya anak tamak pesantren, si senna lesu poli ma pesantren makanya haram barasanji, haram moli, haram apa ke? Ide itu malah asoluta. Nah sama maki, idi mato patamai pesantren dek nasi cocok pengajaan Andri Guruta. Hati-hati pilih pesantren. Makanya tidak perlu jauh-jauh. Kalau mau pilih pesantren, pilih pondok pesantren Nurul As'adiyah. Sudah jelas ilmunya, sudah jelas pahamnya. Promosi. Iya Pak, begitu Bu. Sekarang ini banyak pondok pesantren luar biasa fasilitasnya. Dia tawarkan pendidikan SMP Islam yang boarding, diasramakan, belajar begini. Tapi yang diajarkan di sana nauzubillah min zalik, dia salahkan semua yang telah diajarkan oleh Andri Guruta. Dia bilang apa itu ajarannya As'adiyah, mengajarkan bid'ah, mengajarkan syirik. Itu yang dia sampaikan. Makanya hati-hati ki. Tapi kalau anak tak masuk di Nurul As'adiyah Calacu, insyaallah dijamin kualitas keislamannya. Betul? Yang di belakang betul? Kita lihat nih, Masya Allah, ganteng-ganteng semua, soleh-soleh, amin. Ini calon menantu idaman semua ini. Tidak usah jauh-jauh cari calon nanti Bu, ini semua sudah cocok semua ini. Yang di belakang juga luar biasa. Ini emas 24 karat semua ini. Luar biasa kualitasnya. Anak-anak kita di pondok pesantren As'adiyah, saya lihat perkembangannya Masya Allah. Mereka itu aktif di paskib. Anak pesantren tapi luar biasa paskibnya. Mereka juga tidak ketinggalan di sains. Itu menunjukkan pondok pesantren Nurul As'adiyah Calacu layak untuk dipilih menjadi tempat sekolah. Betul? Promosi level kedua. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya maulid itu bid'ah karena tidak pernah dicontohi Nabi. Padahal kalau kita baca para ulama, salah satu ulama yang sangat mempromosikan peringatan maulid yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti.
Siapa itu Imam Jalaluddin As-Suyuti? Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah pengarang kitab Tafsir Jalalain. Dek, di sana, kita tahu ji itu Tafsir Jalalain? Tahu ji? Bu, nah tahu itu Tafsir Jalalain. Bu, tahu kitab Tafsir Jalalain? Tahu ki Bu? Iya Ustaz, saya bukan Tafsir Jalalain, Tafsir Jalan Lain. Tafsir Jalalain itu artinya tafsir yang dikarang oleh dua Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang mengarang kitab Jalalain tadi ini adalah Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan bahwa Maulid itu adalah peringatan atau perayaan yang mulia dan baik untuk dilaksanakan. Jadi jangan mikir takut. Kalau mau Maulid gas saja. Ada orang takut Maulid, takut ke Maulid. Kenapa? Nah bilang tadi ada ustaz di sana yang panjang ilmunya ya. Ada ustaz yang bilang di sana, katanya Maulid itu bidah. Ustaz dari Madinah, LC. Oh, itu tidak boleh katanya. Haram. Akhirnya takut Maulid. Padahal sudah ada pengarang kitab Tafsir Jalalain yang merupakan kitab tafsir yang paling terkenal kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan perayaan Maulid itu boleh dan baik untuk dilaksanakan. Paham Bu? Siap Maulid? Tidak takut Miki? Kalau nanti misalnya ada anak tak sudah terlanjur masuk di pesantren, baru tidak mau mengikuti perayaan Maulid, kasih pindah segera di pondok pesantren Nurul As'adiyah Calacu. Promosi tingkat ketiga. Tapi kalau sudah level kelima nanti klaim lagi nanti ongkosnya ya. Karena saya ceramah sekaligus promosi. Ya, tapi ini tanggung jawab alumni. Tapi Pung, ini tanggung jawab alumni Pung. Apa yang saya sampaikan hari ini tidak lebih dan tidak kurang semua yang diajarkan oleh Gurutta dan Andre Gurutta kemarin selama saya berada di tempat ini. Kalau dulu tempatnya masih di sana, di Calacu. Ku ingat sekali itu Bung, kalau belajar itu di kelas, terutama alena Dewan Pembina, pura tokat enak masuk oleh kelasnya Gurutta. Tapi alhamdulillah, semenjak saya dikeluarkan dari kelas itu, saya menjadi orang yang sangat tertib. Saya perbaiki, karena saya yakin santri-santri yang ketika ditegur oleh gurunya, yakin dan percaya itu bukan karena penghinaan, tapi itu karena didikan. Dek, dengar. Ketika guru kita marah, yakin itu bukanlah penghinaan, tapi itu adalah pendidikan. Kalau misalnya guru kita marah kepada kita, ambil berkahnya. Jangan marah, jadikan itu sebagai berkah. Yakin dan percaya, insya Allah ke depan kamu menjadi anak-anak yang sukses. Kita kembali Maulid. Jadi sudah jelas asal hukum Maulid bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maulid itu adalah boleh bahkan baik untuk dilaksanakan. Nah, apa sih gunanya kita merayakan Maulid? Apa fungsinya kita Maulid? Apa mau kita cari, Bu? Ya, telur. Soko. Luar biasa di sini ya. Ini ada yang kuliah, kalau biasanya itu kalau lihat pohon pisang itu buahnya pisang, ini buahnya telur. Itu hanya bisa kita dapat di Maulid. Makanya yang ada di sini semua ini barakah ini. Kita sebut barakah. Kenapa barakah? Beda telur yang dibeli kita di pasar, baru kita masak sendiri, kita makan, beda berkahnya dengan telur yang dibawa ke acara Maulid. Makanya kenapa telur yang di acara Maulid itu tidak pernah tersisa? Karena ada berkahnya. Apalagi kalau santri-santri, jangan nih. Santri-santri itu kalau yang begini-begini nih, makanan luar biasa ini.
Nanti santri-santri pada bagian akhir saya ada kuis. Siap? Nanti Ustadz punya pertanyaan, kalau mampu dijawab, izin panitia boleh dikasih satu, ya. Satu yang ada di depan, tambahnya lagi masih ada dalam kantong ini, ya. Ya, tapi ini rahasia. Ya, rahasia. Catatannya diperhatikan baik-baik supaya bisa nanti dijawab pertanyaannya. Ya, ini kalau dalam di TikTok itu ada namanya hook, ya, memberitahu apa yang akan terjadi supaya videonya tidak di skip, ya, ya, supaya videonya tidak di skip harus ada hooknya. Ini bilang, apalagi cerita itu ustaz di atas, jami kepala ibu, cukuplah anak-anak yang dengar itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maulid ini hikmahnya agar supaya kita ini bisa mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada maulid sareko amangi wedde kita tambah mapoji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, maka siap-siap di akhirat nanti akan bersama dengan saya masuk ke dalam surga. Tempatnya orang yang mencintai Nabi masuk ke dalam surga. Bu, mau masuk surga, Bu? Yang keras. Mau, Bu? Yang di belakang sana mau masuk surga? Yang sudut sini mau masuk surga? Yang sebelah sini mau masuk surga? Mau sekarang? Sekarang? Sekarang, Bu? Jangan dulu Ustaz. Nanti Bu Ustaz. Iya, alhamdulillah kita mau masuk surga. Cara masuk surga yang sederhana adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Satu, kalau kita ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, menyebutkan bahwa orang al-bakhilu alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika mendengarkan namaku dia tidak bersalawat kepada aku. Itu orang kikir. Biasa di pesantren itu ada orang kikir. Betul? Teman-teman tak ada yang kikir? Maseke. Ada temanku saya dulu maseke sekali waktu dia serama. Liwa. Caranya itu Pak, biasa. Kalau misalnya ada doko-doko dari kampung, itu tidak mau buka. Dia sembunyi-sembunyi, dikasih masuk semua dalam lemari. Sampai kalau tengah malam, kebetulan dari kampung itu ada dikasihkan kerupuk. Ada kerupuk. Jadi dia mau makan malam hari. Saking kikirnya itu orang, tidak mau didengar kalau makan kerupuk, tidak nagigi itu kerupuknya. Nah emut-emutnya saja. Supaya apa? Supaya tidak ada suaranya. Kikirnya bukan main, ada orang seperti ini. Itu kikir level anak pesantren. Ada juga orang kikirnya orang tua. Masyarakat sudah disinggung-singgung bangun pondok pesantren, tidak mau bangun. Banyak hartanya, banyak uangnya, ada kelebihannya.
Tidak pernah ada sedikit pun uangnya untuk pondok pesantren. Itu orang bakhil juga itu. Padahal harus kita sadar, nareko masumbak kiri pesantren, lima sigi, sininna anak-anak ya engkau mengaji, insya Allah diruntuh toto apalangna. Engkau tu matu tau di akhirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di akhirat nanti ada orang yang ketika di alam kubur dia itu tenang-tenang saja, tidak pergi kemana-mana. Sedangkan tetangga-tetangganya itu sibuk keluar. Kenapa sibuk keluar? Mencari doa-doa yang berserakan. Apa itu doa-doa yang berserakan? Doa yang sering kita baca kalau sholat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semua doa-doa yang seperti itu namanya doa-doa berserakan. Doa yang khusus diberikan, yang umum. Semua orang boleh ambil. Jadi ada orang dalam kubur itu pergi keluar dari kuburnya, dia cari itu doa-doa yang seperti itu, diambil dikumpul. Tapi ada orang santai kawan, ya santai saja dia di kuburan. Kenapa santai di kuburan? Karena ternyata doanya itu terus mengalir disebabkan karena dia membangun pondok pesantren Nurul As'adiyah Calacu. Level iya, menyumbang di pesantren. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena berkah amal jariah yang dia berikan di pondok pesantren. Kembali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi ini? Lupa, Mak. Ya, cara cinta kepada Nabi itu adalah salawat. Itu tadi itu orang yang seperti itu disebut bahil. Tapi kata Nabi SAW, engkau mau patau kami nama sekke. Tongani makada yarona santri maseke. Betul ada orang yang tadi begitu bahil, tidak mau menyumbang untuk pondok pesantren. Tapi kata Nabi SAW, orang yang paling bahil di antara orang yang bahil adalah orang yang ketika disebutkan namaku, dia tidak bersalawat kepada aku. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada Nabi ini kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, malaikat itu ketika disuruh menghitung air yang turun di muka bumi, kalau hujan turun, malaikat itu mampu. Dia hitung berapa titik air yang turun ketika hujan. Malaikat ketika disuruh untuk menghitung debu-debu yang bertebaran di muka bumi dari tanah-tanah, malaikat bisa hitung. Tapi ketika malaikat disuruh untuk menghitung jumlah pahala orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka malaikat tidak bisa menghitung karena saking banyaknya pahala orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, cara mencintai Nabi dengan cara bersalawat. Yang kedua jamaah, kalau kita mencintai Nabiullah Muhammad SAW, maka perlu kita mengenal Nabi terlebih dahulu. Dek, adek di belakang, adek, ibu, kenal Nabi? Kenal? Yang di belakang kenal Nabi? Ibu kenal Nabi? Kenal. Di mana kenalan, Bu? Iya. Sebelum mencintai Nabi, kita harus bisa mengenal Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ini maulid ini supaya kita kenal Nabi kita. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka kenalanlah. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Orang itu tidak bisa sayang kalau tidak kenal. Betul. Setidaknya dikenal dulu, baru kita bisa sayang. Anggaplah saja ada orang yang dijodohkan, tapi dia tidak kenal. Mungkin pertamanya tidak sayang, tapi setelah kenal lebih dalam bisa semakin sayang.
Makanya kalau mau cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, yang pertama harus kita lakukan adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mengenal Nabi banyak caranya. Ada ulama kita yang memperkenalkan Nabi dengan cara syair-syairnya. Ya, sering kita dengar syair yang dilantunkan oleh ulama-ulama kita untuk memperkenalkan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu syairnya? Iya, syairnya Abdullah nama Aminah Abdul Abu Talib Khadijah Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah sukacita yang penuh sukacita. Jadi ternyata syair-syair terdahulu itu mengajarkan untuk kenal kepada keluarganya. Yang pertama tadi siapa? Bapaknya. Siapa nama bapak Rasulullah? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abu Talib. Diajarkan itu anak kita supaya tahu siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya. Rasulullah ini teladan kita, harus diajarkan keluarga-keluarganya. Sekarang ini jamaah, anak-anak milenial lebih tahu keluarganya artis dibanding keluarga Rasulullah. Ibu-ibu juga mungkin begitu. Ditahu di Raffi Ahmad, Bu? Ya, pura-pura lagi tidak tahu. Siapa namanya istrinya Raffi Ahmad, Bu? Pura-pura lagi tidak mau jawab. Siapa namanya, Bu? Yang di belakang, siapa namanya istrinya Raffi Ahmad? Siapa? Gigi. Ya, anaknya siapa? Siapa anaknya? Ada Rafathar. Apa lagi? Apa, Bu? Apa, Bu? Pura-pura lagi. Iya. Dia sebut semua anak-anak. Kalau anaknya Rasulullah berapa? 1. Siapa? Coba. Putra putri Rasulullah ada? 1. Aisyah. Aisyah itu istrinya. Ya, ada yang namanya Abdullah, ya. Ada Ibrahim, ada Qasim, ada Ummu Kalsum, ada Zainab, Ruqayyah. Terakhir, siapa yang paling terkenal? Fatimah Az-Zahra. Itu semua adalah putra-putri Rasulullah. Nah, harus dikenal dulu. Dan semua nasab Nabi SAW itu mulia. Termasuk namanya bapaknya Rasulullah itu namanya siapa bapaknya tadi? Abdullah. Sudah ada kata Allah di situ. Itu artinya sebelum datang ajaran Islam, orang sudah mengenal yang namanya Allah. Abdullah ini merupakan klan ataukah suku yang sangat mulia dari Bani Hisham. Orang yang sangat dihormati keturunannya, keturunan yang mulia. Maka Nabi SAW, sedikit informasi ini. Nabi itu menyebutkan bahwa saya ini adalah keturunan yang hampir disembelih. Ada itu hadisnya. Saya ini adalah keturunan yang hampir disembelih. 2 keturunan saya
dari garis atas itu 2 pernah hampir disembelih. Yang pertama siapa? Yang pernah disembelih dari nenek buyutnya Rasulullah. Siapa? Ismail. Ismail ini itu hampir disembelih oleh bapaknya yang bernama Ibrahim. Yang kedua, siapa lagi yang hampir disembelih? Abdullah. Siapa tadi Abdullah? Bapaknya. Jadi, Bu. Tidak tidur Jiki. Jadi, Abdullah ini dalam riwayat pernah hampir disembelih. Bagaimana ceritanya? Pernah itu Abdul Muthalib pernah disinggung sama temannya. Karena Abdul Muthalib itu masih kurang anaknya. Dia bilang, "Weh, apa ji kamu? Sedikit anakmu." Akhirnya Abdul Muthalib bilang seperti ini, "Ingatlah, saksikanlah, kalau nanti anakku jumlahnya 10, maka saya nanti satunya itu akan saya sembelih, saya persembahkan kepada Tuhan." Ya, jadi Abdul Muthalib kakek Rasulullah itu pernah bersumpah akan menyembelih anaknya. Ternyata setelah itu anak dari Abdul Muthalib ini sampai betul-betul berjumlah 10. Ketika sudah dewasa semua, dia ingat janjinya bahwa dia harus menyembelih anaknya. Makanya pada saat itu Abdul Muthalib pergi ke depan Ka'bah. Dia undi anaknya, dan ternyata anak yang diundi tersebut namanya yang keluar adalah Abdullah. Ya, kan tadi ada pamannya Rasulullah. Siapa itu pamannya Rasulullah? Abu Thalib. Jadi Abdullah dan Abu Thalib itu saudara. Salah satu orang yang diundi pada saat itu adalah Abdullah dan Abu Thalib. Dan ternyata yang keluar namanya untuk disembelih adalah Abdullah ayah Rasulullah. Ketika pada saat itu ingin disembelih, orang tahan. Aja gare. Anakmu tuh perhatikan, nuli engka solusinya, gangkana agak kejadian jamaah. Maka pada saat itu Abdullah pergi berkonsultasi sama orang pintar, dan orang pintar tersebut mengatakan solusinya, ketika engkau ingin menyembelih anakmu, silakan undi ulang dengan 10 ekor unta. Jadi 10 ekor unta, salah satu diantaranya ada namanya Abdullah. Jadi Abdullah, unta 1, unta 2, unta 3, unta 5, sampai unta 10. Saat itu diundi. Undian pertama kali ternyata yang keluar lagi namanya Abdullah. Berarti keluar lagi Abdullah, 9 ekor unta ini supaya bisa bebas diundi lagi. 10 dipotong. Datangkan lagi 10 ekor unta. Diundi lagi yang kedua kalinya, yang keluar lagi namanya Abdullah. Sampai 10 kali Abdullah diundi namanya dengan 10 ekor onta. Sampailah kemudian yang keluar itu adalah 1 ekor onta yang bukan keluar namanya Abdullah. Akhirnya Abdullah bisa selamat dari sembelihan dengan ditebus dengan 100 ekor unta. Itu menunjukkan bahwa Abdul Muthalib ini memiliki komitmen yang sangat kuat. Bukan kaleng-kaleng, punya integritas, taruh ada, taruh gau. Kalau dia sudah mengatakan, maka harus dilaksanakan. Tapi karena untuk kebaikan itu tadi, dia cari alternatif yang lain. Nah, sama mega to makokwe jamaah, lain napuga, lain to napuada, lain to napugau. Lain yang disampaikan, lain yang juga dikerjakan. Tapi Abdullah merupakan keturunan yang mulia, makanya dia melaksanakan apa yang telah dia ucapkan. Hadirin, yang kedua, kalau ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syair-syair. Tadi ada anak kita yang baca Barasanji. Di sini mak Barasanji di santrinya, Pung. Masih diajar di Pung di? Iya, santri-santri itu diajar semua Barasanji. Barasanji itu bukan Al-Quran. Isinya Barasanji adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Isinya semua di situ adalah bagaimana perjalanan Rasulullah dan juga sifat-sifat Rasulullah. Salah satu isi Barasanji yang sering saya ingat, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Nabi itu dalam kitab Barasanji orang yang sangat pemalu.
pasiri satu nabita. Engka sewa waktu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabita mendre iri dengenge melo pada cengi Ka'bah. Tapi pada saat dia ingin memperbaiki Ka'bah, tiba-tiba angin berhembus, kelihatan betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu Rasulullah. Rasulullah laki-laki kelihatan betisnya, malu sekali. Rasulullah laki-laki kelihatan betisnya, malu sekali. Saya ulang lagi. Rasulullah laki-laki kelihatan betisnya saja, malu sekali. Sekarang ya Allah, anak-anak tak kalau dilihat pakai pakaian ya Allah, yang di bawah semakin ke atas, yang di atas semakin ke bawah. Sudah di atas betis naik lagi, di atasnya betis naik lagi, tinggal tambah satu jengkal, ditambah lagi satu jengkal, ini sedikit ini. Itu artinya budaya malu sudah tidak ada. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau ada orang sudah tidak tahu malu, maka dia akan berbuat sekehendaknya. Kalau ada orang santri dinasihati tidak mau mendengar, dia lakukan apa yang ingin dia lakukan, maka kata Nabi, orang yang seperti itu sejatinya sudah tidak punya malu. Hati-hati. Dulu saya ingat itu kalau zaman dahulu itu banyak jalan yang berlubang-lubang. Sekarang banyak lubang-lubang yang berjalan-jalan. Iya. Karena budaya malu sudah tidak ada. Nah, ini budaya malu. Yang kedua, Nabi itu tawadu wa tawadu. Sangat tawadu Nabi. Apa contoh tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh jamaah. Nabi itu saking tawadunya, itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu kan hijrah. Iya, makasih. Ya, iklan. Setelah yang satu ini. Ya, Nabi ketika hijrah, itu kan hijrahnya itu bertahap. Sampai kemudian ketika Nabi SAW dari pinggiran Madinah, itu mau masuk ke kota Madinah, orang sudah mengintip semua dari pinggiran Madinah. Yang mana di sini Rasulullah dicari? Yang mana di sini Rasulullah? Semakin mendekat, tidak ada yang tahu yang mana di situ Rasulullah. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang tahu Rasulullah yang mana orangnya. Kenapa? Karena dulu memang Rasulullah tidak pernah posting fotonya, toh? Ya, kalau sekarang Kang Enemi, yang mana di situ Jokowi kah? Oh, dilihat, oh ini di like, comment, and share, ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya didengar namanya. Sahabat-sahabat pergi ke Madinah, dakwahkan Islam. Islam itu begini, Islam itu begini. Banyak orang yang masuk ke dalam Islam dari penduduk Madinah. Sudah Islam orang yang ada di Madinah, dia tunggu yang mana itu Muhammad. Dia cari-cari, yang mana ini Muhammad ini? Orang yang dianggap sebagai orang yang luar biasa, akhlaknya luar biasa. Yang mana orangnya? Ternyata tidak ada yang tahu yang mana Rasulullah, disebabkan pada saat berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ah, beda kalau kita Kentara Mantong itu yang mana Pak Bupati, yang mana Pak Gubernur. Di sini saja Kentara siapa yang yayasan. Tidak salah itu Ji, bentuk penghormatan, takzim. Takzim kepada guru takzim kepada pengurus yayasan, itu bagus. Tapi secara internalnya, dalam hatinya Rasulullah, dia tidak mau dimuliakan dengan cara seperti itu. Saking tawadinya Rasulullah. Lah kita sekarang Masya Allah, bukan main sombongnya. Iya, sudah sombong pamer lagi. Pokoknya kalau ada yang punya, intinya harus diposting. Ya, mau dikasih lihat nih, ada lagi barang baru nih. Ada lagi iPhone 15 kue, misalnya toh, contoh toh. Jadi dia suka seperti itu. Sehingga sering ada ini cerita, Bu, Ibu, Dek, ada cerita. Mau kita dengar nih? Mau kita? Jadi ada orang
Ini sudah haji, masya Allah, sudah haji. Ibu-ibu bukan di sini ya. Kalau ibu-ibu di sini, insya Allah bagus semua, insya Allah. Amin. Ada haji, sudah haji ini, bukan haji dari kampung tak, bukan dari Calacu, bukan dari Ampagae, haji dari Mekah. Iya, ini ibu haji pergi, masya Allah, pergi ke pasar. Biasa itu biasa orang dilihat kalau banyak sekali emasnya, dia perlihatkan semua emasnya. Dia kasih full di tangan, jari-jari full. Di gelangnya juga nak kasih full. Dia kasih full semua. Dia pergi ke pasar, dia perlihatkan ke semua orang. Weh. Jadi kalau angkat telepon itu lah, nonton caranya angkat telepon. Assalamualaikum. Weh. Karena belum masuk di sini, dia pamer pergi ke pasar. Sekalinya pergi ke pasar, dia ketemu penjual tomat. Ya, pergi ketemu penjual tomat, dia tanya barangnya. Tapi ibu, siaga lina lamba cetak. Wah, na pamer toy, siaga lina lamba cetak. Ternyata dia ni sengi, ya ropa balu lamba cetak makisi ulawang. Ternyata ya ropa balu lamba cetak makisi ulawang. Cato dikalah. Jadi orang nato sombongi maka ini takak boroe siaga lina lamba cetak. Melo diterega lina sisa nama sisa pusi kilo siaga kali pamer. Dalam hadis Nabi, bahkan perkataan ulama, bukan hadis pungdi, ada perkataan ulama bahwa sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang terlalu sombong memperlihatkan kehebatannya, tidak apa-apa kita perlihatkan untuk menaklukkan aja. Ada ulemu ya, saya bisa lebih daripada kamu, tapi saya tidak lakukan. Itu untuk menaklukkan orang yang sombong. Tapi jangan dibalas seperti itu, kita lagi yang seperti itu. Jadi setelah dia ditaklukkan, sudah cukup, selesai. Hanya untuk menaklukkan kesombongan orang tersebut. Nah itu jamaah. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ini, sebelum saya tutup, ya saya ingin mengundang anak kita satu orang. Saya nanti akan bertanya setelah, ya dapat hadiah. Boleh sih hadiahnya di sini, boleh ya. Sesi pertama hadiah yang di. Siapa yang mau naik? Pertanyaan hanya menyebutkan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo siapa? Ayo. Kalau tidak mau nanti saya kasih ibu-ibu itu. Satu orang boleh naik ke atas. Ya oke naik sini. Tidak ji, tidak kukiki jikina. Nih. Ayo tidak. Oke. Saya kasih bocoran pertanyaan. Siapa nama kakek Rasulullah? Sini meh. Sini kan. Ya, naik ke atas ya. Ya. Sini. Kasih mic dulu ya, kasih mic. Mas Edi mi. Sini. Ya, sini. Perkenalkan dulu siapa namanya? Muhammad Afdal. Muhammad Afdal. Ya, dipanggil Afdal. Asal dari mana? Dari Sengkang. Oh, dari Sengkang. Sekarang kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Siaga kelas 7. Ya, MTSD ya. Kelas 1. Pertanyaannya Abdal, sebelum masuk ke pertanyaan, ada passwordnya dulu. Siapa nama penceramahnya saat sekarang ini? Jangan contek ya. Saddam Hussein Amin SAG MA. Ya, oke, mantap ya. Oke, pertanyaannya adalah siapa nama, apa tadi pertanyaannya? Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Siapa nama kakek Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdul Muthalib. Dikasih tegas siapa? Abdul Muthalib. Betul? Betul. Oke. Dapat hadiah. Sekarang nomor 1 atau mau
sekarang saya suruh pilih. Mau pilih mana nih kira-kira? Yang ini nih? Ya pasti di depan. Mau pilih yang di sini atau pilih yang ada di tirai? Ya. Tunggu dulu ini. Ya. Oh, yang jelas-jelas saja ataukah yang tirai 1 atau tirai 2? Tunggu dulu, saya kasih keluar lagi satu ini ya. Rugi kok penceramah kalau HP yang dikasih ya. Di sini ada Dinda, ada sesuatu, bisa saja zong, bisa saja lebih daripada itu. Nah, tinggal pilih yang sudah jelas ataukah yang ada di sini. Nah. Oke, pilih yang jelas atau pakai tirai? Pakai tirai. Ya, yang dalam tirai ya. Terus saya perhatikan dulu ini apa isinya tadi ini ya. Ya. Saya kasih keluar. Ya oke. Oh Jamil kasih keluar nih. Ini yang tebal-tebal kayaknya. Oke. Sudah ditinggalkan itu, deal? Deal. Deal? Deal. Deal. Ya. Selanjutnya tirai nomor 1 atau tirai nomor 2? Nomor 1. Tirai berapa? 1. Tirai 1 yang ini. Serius? Serius. Tidak mau ganti? Tidak mau. Serius? Mau. Yakin? Yakin. Coba tanya dulu jamaahnya tirai nomor berapa bagus? Tirai berapa jamaah? 1 ya. Ya kita perlihatkan sini. Kamu lihat hasilnya tirai nomor 1 ya. Ya. Ya kita buka dulu tirai nomor 2 hasilnya adalah tisu ya. Zong ya? Ya betul sudah habis ini ya. Ya. Ini semoga pulang nanti ada isinya. Berarti kita siap buka untuk tirai nomor 1. Siap ya? 1, 2, kosong. Oke, berarti tirainya ada di sini ya. Oke, di tirainya di atas, silakan ya. Ya. Oke. Ya, betul ya. Ini berarti anak-anak tadi perhatikan materinya. Masih ada lagi mau dapat tirai? Masih mau? Ya, insyaallah kita akan pada selanjutnya. Billahi taufik wa nurus sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi khutbah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-Ustaz yang disampaikan tadi. Kita bisa mengambil hikmah dan mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Guru Usman